Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan kitab Aqidatut Tauhid karya Dr. Shalih Fauzan hafizallahu taala. Pertemuan yang lalu kita telah sampai dalam pembahasan an-nifaq, kemunafikan. Kemunafikan itu terbagi menjadi dua. Ada munafik i'tiqad yang mengantarkan pelakunya keluar dari Islam. Itu penulis terangkan munafik i'tiqad itu ada 6 jenis. Mendustakan Rasul, mendustakan sebagian yang datang dari Rasul, benci Rasul, benci sebagian apa yang datang dari Rasul, kemudian senang ketika agama Rasul direndahkan, kemudian terakhirnya benci menolong agama Rasul. Itu nifaq i'tiqadi, pelakunya keluar dari Islam. Kemudian yang kedua ada nifaq amali. Nifaq amali ini kalau seseorang terkumpul padanya semua cabang nifaq amali, itu bisa mengantarkan kemunafikan tulen, murni. Tapi kalau salah satu cabangnya saja, berarti dia terjangkiti sifat kemunafikan sampai dia tinggalkan cabang itu. Pertama, kalau ngomong berdusta. Kedua, kalau berjanji mengingkari. Ketiga, ketika diamanai khianat. Keempat, ketika bersengketa curang. Kelimanya, malas ketika menegakkan sholat berjamaah di masjid. Ini kemunafikan secara amal. Kalau 5 ini terkumpul dalam diri seseorang, maka munafik murni. Tapi kalau salah satu berarti memiliki cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Kemudian lanjut pada halaman tasi'ah ba'dal mi'ah 109. Masih seputar berkaitan dengan kemunafikan, kata penulis al-furuqu bainan nifaqil akbar wa nifaqil asghar. Perbedaan kemunafikan yang besar dengan kemunafikan yang kecil. Apa bedanya nifaq yang besar dengan nifaq yang kecil? Pertama, inna nifaqal akbar yuhriju minal millah wa nifaqal asghar la yuhriju minal millah. Kemunafikan yang besar mengeluarkan pelakunya dari agama. Kemunafikan yang kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari agama. Ini perbedaan yang pertama. Kemudian yang kedua, inna nifaqal akbar ihtilafus sirri wal alaniyati fil i'tiqad. Wa nifaqul asghar ihtilafus sirri wal alaniyah fil a'mal dunal i'tiqad. Perbedaan yang kedua, kalau kemunafikan yang besar itu yang tersembunyi dengan yang nampak itu berbeda dari sisi i'tiqad, keyakinan. Yang nampak
amanna, kami mengaku iman. Tapi yang tersembunyi itu, ya, kami bersama dengan kalian orang-orang kafir. Kami hanya sekedar memperolok. Itu kemunafikan yang besar. Tapi kalau kemunafikan yang kecil, tersembunyi dengan yang nampak itu berbeda hanya dari sisi amalan, bukan dari sisi keyakinan. Kalau keyakinan dia yakin. Ini perbedaan yang kedua. Perbedaan yang ketiga, innan nifaqal akbar la yasduru minal mu'min wa amman nifaqal asghar faqad yasduru minal mu'min. Kalau kemunafikan yang besar itu nggak muncul dari diri orang yang beriman. Orang mukmin nggak mungkin ada dalam dirinya 6 perkara itu: mendustakan Rasul, mendustakan apa yang dibawa oleh Rasul, benci Rasul, benci apa yang dibawa oleh Rasul, gembira ketika syariatnya Rasul direndahkan, tidak mau menolong agama Rasul. Nggak mungkin. Orang mukmin pasti dia membenarkan Rasul, cinta kepada Rasul, membela syariat Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemunafikan yang besar nggak mungkin muncul dari orang yang beriman. Tapi kalau kemunafikan yang kecil, mungkin saja orang misalkan ngomong dusta, berjanji mengingkari, kemudian dipercaya khianat, masih mungkin. Sholatnya males, masih mungkin. Saudara yang saya hormati, ini perbedaan yang ketiga. Perbedaan yang keempat, innan nifaqal akbara fil ghalibi la yatubu sahibuhu walau taba faqad ihtalafa fi qabuli taubatihi indal hakim. Kemunafikan yang besar itu umumnya pelakunya tidak bertobat. Lah wong merasa benar kok. Kan dia hanya nampakkan keimanan, hatinya nggak beriman. Biasanya itu umumnya tidak mungkin bertobat. Itu kemunafikan yang besar. Sampai nanti kalau bertobat, itu silang pendapat di kalangan ulama berkaitan tentang diterima nggak tobatnya di sisi hakim. Diterima nggak tobatnya di sisi hakim. Contoh, ada orang misalkan dibawakan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia dustakan, dia benci, membenci, mendustakan hadis Nabi, itu i'tiqad, berarti itu mengantarkan kemunafikan besar. Saudara yang saya hormati, kalau seorang melakukan seperti itu diminta tobat, kemudian tobatnya diterima apa enggak? Kalau di sisi hakim ya sulit diterima. Kenapa? Jangan-jangan kamu pura-pura. Jangan-jangan kamu pura-pura. Saudara yang saya hormati, ini kemunafikan yang besar. Tapi kalau kemunafikannya kecil, fa inna sahibahu qad yatubu ilallah fayatubullah alaihi. Terkadang pelakunya bertobat kepada Allah, Allah berikan tobat. Berdusta, astagfirullah, saya tadi berdusta. Berkhianat, astagfirullah, saya tadi berkhianat. Allah akan memberikan kepada dia tobat. Itu kalau kemunafikan yang kecil. Dibawakan ucapan Syekh Islam Taimiyah, wa katsiran ma ta'rudu lil mu'min syu'batun min su'abin nifaq tsumma yatubullahu alaihi. Terkadang ta'rudu lil mu'min su'batun min su'abin nifaq, menimpa seorang mukmin itu cabang dari cabang kemunafikan. Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan bagi dia bertobat, diterima tobatnya. Ya. Waqad yaruddu ala qalbi ba'da ma yujibu nifaq wa yadfa'ahu Allahu anhu. Terkadang hatinya itu menolak sebagian apa yang mewajibkan kemunafikan. Kadang dia misalkan ngomong dusta, dipercaya khianat, hatinya nggak diterima, hatinya nggak menerima, asalnya hatinya tidak menerima. Akhirnya Allah tolak dari hatinya hal itu. Itu saudara yang saya hormati, mungkin itu kemunafikan yang kecil. Wal mu'min yubtala biwasawisi syaitani wa biwasawisil kufri alladhi yadiku biha sadru. Terkadang seorang mukmin itu ditimpa dengan waswas syaitan, dengan waswas kekufuran yang itu bisa menyempitkan dadanya. Tapi dadanya menolak. Dadanya menolak. Masa seperti ini? Masa ada kehidupan akhirat?
Kadang ada was-was syaitan. Tapi kalau orang yang beriman, dia akan tolak bisikan syaitan itu dari hatinya. Akhirnya Allah selamatkan. Saudara yang saya hormati, sebagaimana sahabat, ya Rasulullah, inna ahadana la yajidu fi nafsihi ma la in yahiru minas sama'i ilal ard ahabu ilaihi min ayatakallama bihi. Rasul, salah seorang di antara kami itu mendapatkan dalam dirinya sesuatu, kalau misalkan suruh milih ngomong sesuatu itu dengan dijatuhkan dari langit kepada bumi, dia lebih suka ya, ahabu ilaihi min ayatakallama bihi, lebih suka dijatuhkan. Jadi ada was-was syaitan supaya mendustakan misalkan apa yang sebagian datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tenanan apa ora itu. Coba itu kalau terlontar, bahaya sekali itu. Tapi kadang karena was-was syaitan itu piye ya kok dibisik kayak gini. Tapi suruh milih ngomong dengan dijatuhkan dari langit ke bumi, dia lebih memilih dijatuhkan dari langit ke bumi. Kata Nabi, dzalika sharihul iman. Itulah bukti keimanan. Bukti keimanan itu ketika ada was-was syaitan, itu dia tolak was-was itu. Hatinya menolak. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongan. Saudaraku yang saya hormati, makanya kemunafikan yang besar itu biasanya tidak menimpa kepada orang mukmin. Gak ada dalam diri orang yang beriman dengan keimanan yang benar. Tapi kalau kemunafikan kecil mungkin. Itu mungkin. Demikian pula dalam sebuah riwayat, ma yata'addamu ayatakallama bihi. Ya, tidaklah terasa berat untuk berbicara dengannya. Jadi suruh milih ngomong kufur, ya, dibandingkan dengan dijatuhkan dari langit, itu berbicara itu tidak lebih berat. Artinya dia tidak milih untuk berbicara, hatinya mengingkari. Kata Nabi, alhamdulillahilladzi radda kaidau ilal waswasati. Segala puji bagi Allah yang telah menolak makar syaitan kepada waswas. Artinya mendapatkan waswas ma'ahadil karohatil adimah. Waswas itu ada, tapi diiringkan dengan kebencian yang sangat, penolakan dari hati. Dan ini bukti iman. Bukti orang yang beriman itu kalau ada was-was syaitan segera ditolak. Segera ditolak dengan hatinya. Dan ini orang mukmin. Bukti keimanan itu was-was syaitan dia tolak. Kan kadang syaitan itu bikin was-was. Ya, sampai nanti ada pertanyaan, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Menciptakan ini Allah, menciptakan ini Allah. Terakhir, siapa yang menciptakan Allah? Wah, ini was-was syaitan. Kalau seperti itu, hentikan. Amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saudaraku yang saya hormati, sharihul mu'min, tanda kebenaran iman. Ya, wa amma ahlun nifaqil akbar. Adapun orang yang memiliki kemunafikan yang besar, kalau kemunafikan yang besar, Allah katakan summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Mereka itu bisu, tuli, buta. Mereka nggak akan kembali. Artinya nggak akan kembali kepada Islam fil batin. Dalam batinnya menunjukkan kemunafikan yang besar itu bahaya sekali. Makanya tadi sulit untuk bertobat. Sulit untuk bertobat kalau sudah bisu, tuli, buta, nggak bisa melihat ayat Allah Subhanahu wa taala. Nanti pada ayat awala yarau annahum yuftanuna fi kulli amin marratan aw marrataini tsumma la yatubuna wa lahum yadhakkarun. Tidakkah mereka melihat bahwasanya mereka itu difitnah di setiap tahunnya, diuji sekali atau dua kali, tapi mereka tidak akan bertaubat dan mereka tidak menjadi ingat. Saudara yang saya hormati, makanya orang kalau kemunafikannya besar, sebagian ulama mengatakan tobatnya sulit. Tobatnya sulit. Ya, walaupun kalau memang tulus, kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, itu ya kalau secara zahir diterima. Secara zahir diterima. Adapun berkaitan dengan batin, itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang misalkan muslim mencaci Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu dihadapkan ke mahkamah syariah. Kemudian dia katakan, "Sudah, saya tobat, saya tobat."
Gimana sikap kita? Ya sudah, secara dohir diterima tobatnya. Tapi urusan batin dia itu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang jelas kemunafikan i'tiqad itu sangat berbahaya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga kita dari kemunafikan. Sahabat kemarin disampaikan, Ibnu Abi Mulaika itu menjumpai 30 orang sahabat. Semua mereka itu khawatir dalam dirinya kemunafikan. Khawatir dalam dirinya kemunafikan. Itu kelasnya sahabat. Lah kalau kita, apa keistimewaan kita? Jauh. Makanya kita harus khawatir dari kemunafikan. Wallahu ta'ala alam, selesai faedah berkaitan dengan seputar kemunafikan. Setelah itu pasal yang kelima, bayanu haqiqati kullin minal jahiliyati wal fiski wad dolali war riddati aksamuha ahkamuha. Penjelasan tentang hakikat setiap dari jahiliyah. Jahiliyah itu apa sih? Kan kadang di masa sekarang ada orang-orang, kita hidup di zaman jahiliyah. Kayak yang ramai di berita itu. Yang ramai di berita itu. Itu kan keyakinannya saat ini itu masa jahiliyah. Masa jahiliyah. Lah kok nggak segera diproses? Lah backingnya dari wong dhuwur katanya. Backingnya orang dari atas. Akhirnya walaupun kejahatannya demikian parah berkaitan dengan syariat Islam, itu nggak kena, nggak bisa. Itulah hukum di dunia. Saudara yang saya hormati, apa itu jahiliyah, fasik, kesesatan, murtad? Pembagiannya, hukum-hukumnya kayak apa? Pertama tentang jahiliyah, supaya orang nanti tidak latah dalam berucap. Termasuk ucapan yang keliru itu kalau langsung ngomong kita hidup di zaman jahiliyah. Itu keliru, nanti akan diterangkan. Tapi kalau misalkan sebagian, lah piye tonggomu, wah masyarakat kula niku tesih kathah sing jahiliyah, maka itu dibenarkan. Lihat penjelasan Dr. Shalih Fauzan, jahiliyah itu hiyal halul lati kanat 'alaihal arabu qabla al-islam. Jahiliyah itu keadaan yang ada atasnya orang Arab sebelum Islam. Sebelum Islam itu jahiliyah. Kalau Syekh Abdul Razak atau ya Syekh Shalih Fauzan di kitab yang lain, syarah beliau terhadap masalah jahiliyah, itu bukan hanya bangsa Arab, seluruh permukaan bumi ketika itu masanya masa jahiliyah. Karena sudah terputus dari masa kenabian, yang di atas kenabian sebelumnya itu cuman segelintir orang. Kalau di masa Nabi ada namanya Warokoh, hanya segelintir orang, Warokoh. Makanya ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, kan sama istrinya Khadijah radhiyallahu ta'ala anha dibawa kepada sang paman Warokoh. Apa komentar sang paman? Ini kayaknya yang datang kepada suami itu namus, Jibril ini. Nanti akan dimusuhi oleh kaumnya. Kalau saya masih hidup ketika beliau diutus, saya akan membela. Beliau di atas agama yang lurus, itu salah satunya. Tapi mayoritasnya itu sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, itu disebut zaman jahiliyah. Minal jahli. Kenapa disebut jahiliyah? Minal jahli, karena bodoh tentang Allah, tentang Rasul-Rasulnya, tentang syariat-syariat agama. Karena mereka bodoh. Wal mufaharatu bil ansab. Mereka itu kebanggaan dengan nasab. Kan bangga dengan nasab itu termasuk perangai jahiliyah. Di negeri kita ramai ya. Orang bangga dengan nasab. Oh, saya itu katanya keturunan Nabi. Yang lain ngomong, nasabku coba diwoco, iki sampai sini ini putus. Saling berbangga. Kalau saya jelas nyambung kepada Rasulullah SAW. Itu saudara yang saya hormati, tanpa sadar itu perangai orang jahiliyah. Perangai orang jahiliyah. Nah, kemudian kesombongan, kemudian tajabur. Tajabur itu sewenang-wenang. Wa ghairi dzalik, dan selain dari itu. Disebut jahiliyah nisbatan ilal jahlil ladzi huwa adamul ilmi. Disebut jahiliyah itu karena nisbat kepada kebodohan, yang bodoh itu tidak ada padanya ilmu, nggak memiliki ilmu, atau ada mutibail ilmi,
atau tidak mengikuti ilmu. Kan orang itu ada. Kamu berilmu? Iya, saya punya ilmu. Tapi ada orang itu, kamu berilmu? Saya mengikuti ilmu. Jadi mengikuti orang yang memiliki ilmu. Jamaah hormati, itu tentang jahiliyah. Makanya Syaikhul Islam Taimiyah kata beliau, fa inna man lam ya'lamil haqqa fahuwa jahilun jahlan basita. Sesungguhnya siapa yang tidak mengetahui kebenaran, maka dia jahil, tapi jahilnya itu pertengahan. Jahilnya pertengahan. Fa ini taqada khilafahu fahuwa jahilun jahlan murakab. Kalau dia memiliki keyakinan kesebalikannya, itu bodoh dengan bodoh kuadrat. Apa contohnya? Keyakinan sebaliknya. Risalah yang dibawa oleh Rasul dianggap batil. Perkara yang batil dianggap benar. Bah, ini sudah parah ini. Sudah parah. Tapi kalau misalkan kamu tahu yang dibawa oleh Rasul, saya nggak tahu. Itu bodoh tapi basit. Masih pertengahan ya. Tapi kalau sudah kayak meyakini kesebalikannya, tauhid dianggap syirik, syirik dianggap tauhid. Itu sudah, itu jahil murakab itu. Jahil murakab. Kayak sekarang kan begitu. Orang itu kalau mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, khawarij itu. Dituduh khawarij. Tapi ketika orang melakukan kesyirikan kepada kuburan, wah ini seperti ini pentauhidan kepada Allah. Wah, parah ini. Ini namanya jahil murakab. Fa in qala khilafal haqqi aliman bil haqqi aw ghaira alimin fahuwa jahilun aidan. Kalau seseorang berucap menyelisih kebenaran sementara dia tahu kebenaran, yang benar itu A tapi dia katakan B, atau dia katakan A ya, yang benar itu A dia katakan B dalam keadaan tahu atau dalam keadaan tidak tahu, itu disebut orang yang bodoh. Disebut orang yang bodoh. Makanya kisaran jahiliyah itu bisa Yahudi. Kenapa Yahudi dikatakan jahil? Karena dia tahu kebenaran, tapi dia berucap menyelisih kebenaran. Itu jahiliyah itu. Bisa dikatakan jahiliyah itu Nasara. Kenapa dikatakan orang Nasara itu jahiliyah? Karena orang Nasara itu, saudara yang saya hormati, tanpa ilmu dia berucap. Kalau nggak punya ilmu berucap, sama. Berarti orang yang seperti itu disebut jahil. Faidah tabayana dalika, kalau sudah jelas seperti itu, maka manusia qabla ya bi'tsati Rasul sallallahu alaihi wasallam kanu fi jahiliyatin mansubatun ila jahli. Maka sebelum diutus Nabi SAW, zamannya itu disebut zaman jahiliyah. Kenapa? Dinisbatkan kepada kebodohan. Dinisbatkan kepada kebodohan. Fa inna ma kanu alai minal aqwal wal a'mal inna ma ahdatsahu lahum jahil. Maka sesungguhnya apa yang ada di atasnya, ucapan, amalan. Jadi sebelum Nabi kita Muhammad SAW diutus, zaman jahiliyah, ucapan, amalan. Kalau mau tambahkan keyakinan, semuanya itu bersumber dari kebodohan. Dari kebodohan. Nanti kalau diperluas, kita termasuk pembahasan tauhid itu yang dinasihatkan oleh para ulama, belajar tentang syarah masail jahiliyah. Perkara jahiliyah. Lah perkara jahiliyah itu keyakinan, perbuatan, ucapan. Orang-orang sebelum diutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu berarti jahiliyah. Kemudian yang kedua, jadi dari situ kesimpulannya zaman jahiliyah itu zaman sebelum diutus Nabi, karena mereka keyakinan, ucapan, amalan tanpa ilmu. Yang kedua, kadzalika kullun ma yuhalifu ma ja'a bihil mursalun min yahudi wan nasraniyah min yahudiyah wan nasraniyah fahum jahiliyah. Maka setiap yang menyelisihi apa yang dibawa dengannya para rasul, Yahudi, Nasara, maka dia orang jahiliyah. Orang jahiliyah. Saudara yang saya hormati, berarti kisaran jahiliyah itu satu Yahudi, kedua Nasara, ketiga musyrik dengan jenisnya. Kan di masa Nabi kesyirikan itu banyak sekali jenisnya. Sampai ketika beliau menaklukkan kota Mekah, Allah berikan kemenangan,
berhala di sekitar Ka'bah itu 300 sekian. Nah ini orang musyrik, itu termasuk orang jahiliyah. Wallahu ta'ala alam. Wa tilka kanatil jahiliyatu al-amah. Dan jahiliyah itu jahiliyah umum. Jahiliyah umum. Jadi sebelum diutusnya Nabi, zamannya zaman jahiliyah. Zamannya zaman jahiliyah. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad takunu fi misrin duna misrin, kama huwa fi daril kufar, wa qad takunu fi sahsin duna sahsin, karrajuli qabla an yuslima. Adapun setelah diutusnya Nabi sekarang, itu nanti bisa kita gunakan kata-kata jahiliyah itu tidak dalam kalimat umum. Apa contohnya? Di satu tempat tapi bukan tempat yang lain. Bukan tempat yang lain. Misalkan gimana Solo? Alhamdulillah. Ya, kalau masalah jahiliyah sudah mulai berkurang. Tapi di tempat yang lain gimana? Wah, kalau sini jahiliyah itu komplit. Masih komplit. Saudara yang saya hormati, itu bisa. Itu bisa menggunakan kalimat seperti itu. Seperti orang yang tinggal di negeri kafir. Demikian pula kata-kata jahiliyah itu bisa dipakai pada seseorang, tidak pada seseorang yang lain. Contoh, orang sebelum masuk Islam bisa dikatakan jahiliyah. Lagi kancamu nyambut gawe-gawe piye? Oh, iso jahiliyah kok. Lah kok masih jahiliyah? Lah belum memeluk Islam. Itu bisa. Walaupun tinggal di negeri Islam. Maka fa'amma fi zamanin mutlaqin fala jahiliyata ba'da mab'atsi Muhammadin sallallahu. Maka di waktu secara mutlak setelah diutusnya Nabi sudah nggak ada jahiliyah. Ini nanti hati-hati. Kalau orang salah satu pemikiran Khawarij mengkafirkan dengan pengkafiran global, kita hidup di masa jahiliyah. Itu pengkafiran global itu. Itu pengkafiran global. Saudara yang saya hormati, ya salah satunya itu ya, sing tadi kita singgung tadi. Yang salam itu diganti dengan salam Yahudi, ngaku komunis. Ngaku komunis itu sudah lama itu dibahas itu. Ya, sudah lama dibahas kesesatannya. Cuman tadi backingnya itu loh. Ya, itu ada yang awam bisa melindungi pelaku kejahatan terlaknat. Atau bahkan ternyata itu diantara makar musuh Islam. Jadi untuk menghancurkan dari Islam itu diciptakan orang-orang model kayak gitu. Supaya merusak Islam dari dalam. Jangan hormati, hati-hati. Jadi kalau dia mengucapkan, lah kok tahu mereka mengucapkan kita ini hidup di zaman jahiliyah. Dulu teman hampir katut kok. Jadi pas Jakarta itu seneng ngaji, itu ditawari, kemudian disikap ya. Go ning delik, ternyata ke situ arahannya. Ya, begitu pula ojo bali. Ya, itu pemahamannya menyimpang. Saya sampaikan, kalau ada orang mempelajari ilmu agama dengan cara sembunyi-sembunyi, kata Umar bin Abdul Aziz, ketahuilah mereka itu sedang membangun kesesatan. Jadi kalau ada ngaji ke istilah ini, orang-orang khusus ini, ya delik-delik, ya itu sudah membangun kesesatan itu. Hati-hati. Wallahu ta'ala alam, saudara yang saya hormati demikian. Jadi setelah diutusnya Nabi SAW, nggak ada jahiliyah mutlak, nggak ada. Ya, nggak ada jahiliyah mutlak. Apalagi fa innahu la tazalu min ummati ta'ifatan dhahirina 'alal haq ila qiyamis saah. Karena senantiasa ada dari umatnya ini satu kelompok yang nampak di atas kebenaran sampai datangnya hari kiamat. Jadi kalau di masa sekarang kembalinya tadi, tidak menggunakan ungkapan umum mutlak. Kita hidup di zaman jahiliyah, enggak. Tapi kalau satu tempat masyarakat itu, wah si jahiliyah kental, boleh. Orangnya gimana? Masih jahiliyah, boleh. Tapi kalau mutlak tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala alam. Makanya jahiliyah itu muqayyadatun qad tujadu fi ba'di diyaril muslimin. Jahiliyah yang terbatas itu kadang didapatkan di sebagian negeri kaum muslimin. Mungkin. Wa fi katsirin minal ashkhasil muslimin. Pada kebanyakan dari kalangan kaum muslimin mungkin. Tapi bukan zaman jahiliyah. Contoh kata Nabi SAW, arba'un fi ummati min amril jahiliyati. Ada 4 perkara yang ada dalam umatku ini termasuk perkara jahiliyah. Ada itu nanti pada orang-orang tertentu. Contohnya meratapi mayit,
Apa? Contohnya bangga dengan nasab. Bangga dengan nasab. Bahkan kalau yang ahlu sunnah, ketika mereka nasabnya itu pun bersambung kepada Rasulullah SAW, mereka nggak bangga itu. Makanya di Saudi apa ada orang bangga-bangga kayak gitu? Ya, karena mereka paham bangga nasab itu merupakan perangai orang jahiliyah. Kalau kita orang mukmin, kalau dia memang keturunan Nabi SAW, punya dua hak. Hak mukmin, hak keluarga Nabi SAW. Kita cintai lebih. Tapi kalau mereka ya bukan keturunan Nabi, hak saudara mukmin. Keturunan Nabi tapi menyelisih petunjuk Nabi, nggak punya hak. Ini saudara yang saya hormati demikian. Ya, itu bangga dengan ini berkaitan dengan perkara nasabnya. Itu perangai orang jahiliyah. Meratapi mayit, itu juga perangai orang jahiliyah. Kalau mau diperluas nanti silahkan baca Syarah Masail Jahiliyah. Itu nanti kalau kita baca kita akan tahu, oh ternyata dalam diri saya ini ada toh perangai orang jahiliyah. Salah satunya memandang kehormatan itu dengan harta, itu ternyata wataknya orang jahiliyah. Wataknya orang jahiliyah. Kalau ketemu dengan orang yang kaya, wah sukses ini. Iya, Rabbi akraman, Tuhanku memuliakanku. Itu perangai jahiliyah. Ya, mandang kemuliaan itu dengan ketaatan, bukan dengan harta. Contoh yang lain, perangai orang jahiliyah itu misalkan apa? Mengukur kebenaran itu dengan mayoritas orang. Jadi kalau pengikutnya banyak pasti benar. Bukan seperti itu. Tolak ukur kebenaran itu al-haqqu mir rabbikum. Apa yang datang dari Allah. Tolak ukur kebenaran itu Quran, hadis. Ya, nanti insya Allah kita akan bahas. Wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, wa mulahasun dalika, ringkasannya anal jahiliyata nisbatun ilal jahli wa huwa adamul ilmi wa annaha tanqasimu ila qismaini. Intinya jahiliyah itu dinisbatkan kepada kebodohan, tidak memiliki ilmu. Dan itu ada dua. Ada jahiliyah amah. Jahiliyah amah. Kalau jahiliyah amah itu bahasa kita zaman jahiliyah. Kapan satu zaman dikatakan jahiliyah? Hiya makana qabla mab'atsi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, waqad intahat bi bi'tsatihi. Apa yang sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Dan ini intahat bi bi'tsatihi, dengan diutusnya beliau zaman jahiliyah sudah berhenti. Sudah berhenti. Yang kedua, jahiliyatun khasah. Jahiliyah khusus. Jahiliyah khusus itu biba'dil dual wa ba'dil buldan wa ba'dil ashas. Sebagian negeri, sebagian orang per orang itu bisa. Makanya tadi diulang lagi. Kampungmu piye? Wah, kampungku itu masyarakatnya masih jahiliyah. Bisa. Koncomu itu? Wah, koncoku isi jahiliyah. Bisa. Tapi tidak dengan menggunakan al-jahiliyatul ammah. Kalau jahiliyah ammah itu orang khawarij. Itu pengkafiran mutlak. Itu pengkafiran mutlak. Ada nanti ucapan tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh Ikhwanul Muslimin. Ya, itu juga mengatakan seperti itu. Wah, kita hidup di masa jahiliyah. Kok podo ya? Ya, wallahu ta'ala alam. Jamaah hormati, wa hadhihi la tazalu baqiyah. Ini jahiliyah khusus ini senantiasa ada. Wa bihadza yatadihu khata'un man yu'ammimunal jahiliyata fi hadzal zaman. Maka dengan ini kesalahan yang jelas orang yang meratakan jahiliyah pada masa sekarang dengan mengatakan jahiliyatun hadzal qarni, jahiliyatu hadzal qarni au jahiliyatu qarnil isrin, jahiliyah kurun ini atau jahiliyah kurun 20. Ini kesalahan, ini kata Dr. Saleh Fauzan. Kesalahan. Kalau dikatakan amah keliru. Tapi kalau hasah mungkin. Iya. Wa masyabahu dzalika, apa yang serupa dengan itu? Yang serupa dengan itu tadi kita sampaikan, kita hidup di zaman jahiliyah. Kita hidup di zaman jahiliyah. Sekarang itu keliru itu. Tapi wasawab yang benarnya adalah an yuqala, hendaknya dia berucap
jahiliyatu ba'di ahli hadal qarni, ya, au ghalibi ahli hadal qarni. Yang benarnya ketika seseorang itu berucap jahiliyah sebagian penduduk kurun ini, atau sebagian orang-orang dari kurun ini perangnya jahiliyah pada sebagian orang di abad 20, bisa. Seperti itu bisa. Amma ta'mimu fala yasihu wa la yajuzu. Adapun kalau diratakan, merata, diglobalkan, enggak boleh. Tidak benar. Tidak benar. Kenapa? Li'annahu bibi'tsatin Nabi sallallahu alaihi wasallam zalat al-jahiliyatul amah. Adapun setelah diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka masa jahiliyah yang umum itu sudah hilang. Itu sudah hilang. Selesai berkaitan tentang perkara jahiliyah. Saudara yang saya hormati, berarti hati-hati ya. Hati-hati penggunaan jahiliyah. Yang terpenting kita sudah tahu jahiliyah yang zaman Nabi SAW, Yahudi, Nasara, kemudian orang musyrik. Wah, ini wajib bagi kita untuk mengetahui. Wajib bagi kita untuk mengetahui. Karena kalau seseorang tidak mengetahui perkara jahiliyah, itu ikatan Islam itu akan terlepas. Jadi ikatan Islam itu akan lepas sehelai demi sehelai ketika tumbuh satu generasi yang lam ya'rifil jahiliyah, nggak mengetahui perkara jahiliyah. Insya Allah nanti lain waktu kalau kita sudah selesai bisa nanti melanjutkan tentang syarah masail jahiliyah supaya kita tahu, oh itu tuh perangnya orang jahiliyah. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Insya Allah di pertemuan seterusnya nanti bahas tentang fasik. Kefasikan itu apa? Nanti akan diterangkan oleh beliau. Wallahu ta'ala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala hindarkan semua kita dari segala bentuk penyimpangan akidah sehingga selamat fid dunya wal akhirah. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.